Hari ini kita akan belajar sesuatu tentang akhir zaman, tentang kehidupan para nabi palsu dan pengajar palsu. Kita buka sebentar di 2 Korintus pasal yang kedua ayat 14 sampai 17. Tapi saya akan bacakan dalam Alkitab The Message Bible. Begini, saya terjemahkan saja, Bapak Ibu dengarkan dengan baik. Di dalam Mesias, di dalam Kristus, Allah menuntun kita dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu parade kemenangan yang abadi. Perhatikan, kita akan pelajari ayat per ayat. Di dalam Kristus, kita seharusnya seorang orang yang percaya, orang yang melayani Tuhan, menjadi gereja Tuhan, menjadi jemaat Tuhan. Hidup kita ini harusnya dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh kemauan kita, bukan dipimpin oleh cita-cita kita, bukan dipimpin oleh hawa nafsu kita, tapi dipimpin oleh Tuhan sendiri. Dari satu tempat ke tempat yang lain, dalam satu parade kemenangan yang abadi. Jadi kita ini mengalami kemenangan dari satu kemenangan satu kepada kemenangan yang lain. Dari tempat satu ke tempat yang lain. Kita karena dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita mengalami kemenangan. Kenapa kita ini seringkali gagal? Kenapa seringkali kita ini malah banyak problem, banyak masalah? Karena hidup kita dipimpin oleh hawa nafsu kita, dipimpin oleh ego kita, dipimpin oleh hawa nafsu yang mengendalikan begitu rupa, sehingga bukan Roh Kudus yang memimpinnya. Sehingga seringkali kita kebentur-bentur masalah, kita kebentur-bentur dengan problem, hati kita tidak dikontrol dengan baik. Ujungnya bukan nama Tuhan yang dipermuliakan, tetapi justru kehidupan kita yang menjadi batu sandungan pada orang lain. Di dalam Mesias, di dalam Kristus, Allah menuntun kita dari satu kemenangan, dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu parade kemenangan. Parade kemenangan abadi. Bayangin, kita diberikan kemenangan yang abadi. Karena apa yang membuat kemenangan itu sebenarnya Yesus Kristus. Karena kita melakukan kehendaknya. Melalui kita, Dia membawa pengetahuan tentang Kristus kemanapun kami pergi. Kemana Paulus pergi, dia selalu mengalami kemenangan dan membawa pengetahuan tentang Kristus. Kristus yang menjadi pusatnya, Tuhan yang menjadi tujuan utamanya. Harusnya kehidupan kita ini Tuhan yang menjadi tujuan yang utama. Memang kita bekerja di kantor, kita mengelola pabrik, kita bisnis, kita berdagang, kita bekerja di satu perusahaan atau kita pelayanan, tetapi yang utama itu harusnya Kristus. Kita ini belajar di kehidupan Paulus ini. Kemana dia pergi selalu mengalami kemenangan. Bukan berarti tidak ada aniaya, dia mengalami aniaya, mengalami problema, tetapi di dalam kacamata Tuhan, dia selalu mengalami kemenangan. Karena yang jadi pusatnya adalah Yesus Kristus sendiri. Orang-orang menghirup aroma yang indah. Kemana dia pergi, orang itu mencium aroma yang harum, aroma yang indah. Harusnya kita ini kemanapun kita pergi, orang itu bisa menikmati Tuhan melalui hidup kita, melalui gaya bicara kita, melalui tutur sapa kita. Kalau di jalan bagaimana kita menyetir, mengendalikan motor, mengendalikan mobil, menyetirnya itu mencerminkan orang-orang yang benar-benar mengenal Tuhan. Jadi orang itu diberkatin, bukan malah menjadi batu sandungan, lampu merah dihajar, jalur Transjakarta dihajar, nggak tahu etika, nggak tahu tata krama, bergaul dengan orang yang sembarangan, ngomongnya ceroboh, ngomongnya menyakitin. Saya tidak habis pikir dengan para hamba Tuhan yang kerjaannya menyerang satu dengan yang lain demi pingin dilihat subscribernya naik, pingin dilihat viewernya naik, supaya dapat AdSense-nya tinggi. Tujuannya adalah uang, tapi yang diserang adalah sesama hamba Tuhan. Nah, kita ini kalau pingin di pemandangan Tuhan, di hadapan Tuhan, keluar bau harum yang menyenangkan, apapun yang kita kerjakan harus Yesus dulu yang utama. Bukan kemauan kita, bukan ego kita, bukan tujuan kedagingan kita. Supaya orang itu bisa mencium aroma Kristus yang wangi melalui hidup kita. Lanjut, karena Kristus kami mengeluarkan aroma yang harum yang naik kepada Tuhan. Yang membuat kita harum karena kita menghidupi kebenaran dan kita berjalan bersama Yesus. Orang yang berjalan sama Yesus meninggalkan kehidupan yang lama tentunya.
Barang siapa berjalan bersama Kristus, seharusnya mereka adalah orang-orang yang menyangkali kehidupan lamanya. Hidup daging, hidup dalam dagingnya, semua kedagingnya disangkalin supaya hidup di dalam Kristus, dipimpin oleh Tuhan. Karena Tuhan itu adalah kudus, kita seharusnya juga harusnya hidup kudus, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Baru orang tuh mengenali hidup kita karena Kristus, karena mengeluarkan aroma yang harum yang naik kepada Tuhan. Harusnya orang Kristen kehidupan pelayan Tuhan, terutama hamba Tuhan, itu harus dikenalnya atau yang memberitakan firman, siapapun namanya, mau YouTuber, mau pendeta, mau penginjil, mau gembala, mau guru-guru rohani, mau siapapun juga sebagai orang percaya, harusnya orang itu bisa mencium bau keharuman Kristus yang mengalir keluar melalui hidup kita. Bahkan orang dunia pun bisa mencium aroma Kristus. Tetapi kalau orang itu pusatnya pada diri sendiri, pusatnya kepada hawa nafsunya dan kepentingan sendiri, dan kebanyakan orang ditipu dengan kebutuhannya, akhirnya ujung-ujungnya memberitakan Injil, bikin gereja, pelayanan, atau apapun juga tujuannya uang. Kalau sekedar tujuannya uang, bukan bau keharuman, justru orang yang menjadi tersandung. Berapa banyak orang pingin terkenal, pingin hebat, tapi menyerang pendeta yang lain, mengomentari khotbahnya pendeta yang lain, mencaci maki hamba Tuhan yang lain, atau pelayanan atau doktrin pengajaran yang lain. Ngapain kita ribut dengan doktrin? Semua di Alkitab itu kalau diperdebatkan tidak akan pernah selesai, karena setiap orang memiliki penafsiran, cara pandang, dan pewahyuan yang berbeda-beda, yang tidak sama. Kalau menyerang yang lain dengan tujuan untuk bisa dilihat orang, kontroversial pengajarannya, dan merasa benar sendiri, ternyata ujung-ujungnya adalah uang. Kalau tujuannya uang, ya apa bedanya dengan orang-orang manusia jahat? Inilah yang disebut guru-guru palsu akhir zaman. Orang tidak bisa mencium Kristus, aroma Kristus, bau yang harum. Yang dicium adalah bau anyir, menjijikkan, bau yang kotor. Bayangkan hari ini banyak orang bernubuat setiap hari di YouTube, bernubuat setiap hari di internet, di media sosial. Setiap hari bernubuat, tapi nubuatnya tidak pernah ada yang digenapi. Tujuannya hanya mencari sensasional. Karena banyakkan orang Kristen kalau mendengar yang berbau sensasional itu orang suka. Ujung-ujungnya kan jadi pengajar-pengajar palsu. Jadi nubuatannya nubuat palsu. Jadi kemarin saya ngajar tentang, jadi nabi di YouTube setiap hari mengeluarkan nubuatan dan tidak tergenapi. Tujuannya supaya dilihat viewernya dan dapat AdSense. Kan ujungnya uang. Ada lagi yang menyerang pendeta lain, tapi ujung-ujungnya menampilkan nomor rekeningnya pribadi untuk membantu pelayanan. Buat apa? Kalau mau benar-benar mendapat uang, ya bisnis, dagang. Jangan menjual ayat. Jangan mencaci maki hamba Tuhan yang lain. Saya tidak peduli mau hamba Tuhan itu senior, udah lama pelayanan, udah tua di dalam pelayanan. Saya tidak peduli kalau kerjaannya hanya mencaci sesama tubuh Kristus, memaki sesama guru, menjelekkan, merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri, merasa gereja yang paling kudus dan suci, dan menyerang gereja lain. Saya pastikan itu adalah guru-guru palsu. Kalau dia bernubuat, nubuatannya nubuat palsu, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. This real kekristenan kehidupan kita adalah fokusnya kepada Yesus Kristus, bukan fokus kepada orang lain. Orang itu kalau fokusnya kepada orang lain, Yesus yang bukan jadi yang utama. Tetapi manusia, egonya, hawa nafsunya yang menjadi yang utama. Hidup kita yang melayani Tuhan harus fokus kepada Yesus Kristus. Kita lanjut ya. Karena Kristus kami mengeluarkan aroma yang harum yang naik kepada Tuhan, yang dikenali oleh mereka yang berada di jalan keselamatan. Aroma yang harum dengan kehidupan, tetapi yang menuju kehancuran, yang memperlakukan kita seperti bau busuk dari mayat yang membusuk. Tetapi orang yang menolak kebenaran, kita itu baunya seperti busuk, nggak layak, nggak cocok lagi. Ayat yang ke-16 dan 17, ini adalah tanggung jawab yang luar biasa. Apakah ada orang yang kompeten untuk mengambilnya? Tidak, tapi sebaliknya, kita tidak mengambil firman Tuhan, menyiramnya, dan kemudian membawanya ke jalan untuk menjauhkan dengan harga yang murah. Banyak orang ngomong firman tujuannya adalah uang. Jadi pelayan Tuhan, jadi hamba Tuhan tujuannya uang. Mendirikan gereja tujuannya uang. Bikin ministry tujuannya uang. Kalau tujuannya uang, jauh lebih baik jangan melibatkan pelayanan. Jauh lebih baik fokus bisnis.
Memang orang yang memberitakan firman dapat makan dari hasil pemberitaan tersebut, tetapi bukan tujuan utamanya untuk mendapatkan uang. Tujuan utamanya adalah memberitakan kebenaran pada jiwa-jiwa yang terhilang dan melayani Tuhan dengan sungguh hati. Terus kita berdiri di hadirat Kristus. Ketika kita berbicara, Tuhan menatap wajah kita. Kita mendapatkan apa yang kita katakan langsung dari Tuhan dan mengatakannya dengan sejujur mungkin. Jadi seharusnya seorang hamba Tuhan, pemberita firman maupun pelayan-pelayan di media sosial, khotbah pengkhotbah sosial, harusnya apa yang kita katakan itu sumbernya dari kebenaran firman Tuhan. Apalagi kalau kita mendapatkan dari apa yang langsung dari Tuhan katakan, mendapat kerema yang Tuhan katakan. Dan kebanyakan hari ini banyak orang bernubuat, nubuatannya palsu. Tujuannya hanya untuk pingin dilihat orang, pingin terkenal, pingin hebat, pingin ujung-ujungnya duit. Karena apalagi kalau di YouTube tujuannya hanya untuk dapat viewer dan dapat AdSense. Supaya apa? Dapat dolar tentunya, dapat uang tentunya. Nah, saya sendiri sebagai hamba Tuhan saya belajar terus memurnikan hati saya. Puji Tuhan, saya pelayan bertahun-tahun tidak pernah mengambil uang persembahan sama sekali. Dan puji Tuhan itu membuat hati saya itu semakin belajar untuk dimurnikan Tuhan. Bukan berarti tidak suka uang. Saya suka barang-barang yang bagus, saya suka mobil yang bagus, saya suka pakai baju yang bagus, saya tinggal tempat yang bagus. Bukan berarti saya harus mengambil keuntungan dari semua pemberitaan Injil. Karena memang ada orang yang memberitakan Injil dengan tujuan dan maksud tertentu. Salah satunya apa? Uang. Sehingga pingin kelihatan rohani, pingin kelihatan masyhur, pingin kelihatan urapan hebat, powerful, tapi sebenarnya ada maksud-maksud tertentu. Kalau seperti itu, jelas-jelas kalau jadi pengajar itu adalah pengajar palsu. Kalau jadi nabi, nabi palsu. Nubuatannya bukan dapat dari Tuhan, tapi karena pingin dilihat orang. Buka sebentar di Yeremia pasal 5 ayat 31. Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang. Ini dalam zaman Yeremia ini. Banyak nabi bernubuat palsu dan imamnya ngajarnya sewenang-wenang, enaknya sendiri. Dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Jelas ditolak Tuhan. Banyak hari ini, banyak pendeta, banyak pengkhotbah, banyak pengajar yang ngajarnya itu enak di telinga. Ngajar tentang berkat, ngajar tentang kelimpahan, ngajar tentang hidup doa dijawab dengan poin 1, 2, 3. Tapi jarang sekali ketika yang diomongin adalah Injil yang murni, apa yang dibicarakan tentang pikul salib sangkal diri itu biasanya orang tidak suka. Orang lebih suka ngomong yang ringan-ringan, yang enteng-enteng. Nah, orang kalau tidak mau belajar tentang kedalaman hati Tuhan, mengenal hati Tuhan, ya ujung-ujungnya kalau hari Tuhan datang ya tiba kesudahannya ujungnya apa? Pasti ditolak Tuhan. Nah, hari ini, hari-hari terakhir ini muncul seperti ini. Yang ngomong tentang berkat, saya kemarin dalam sebulan lebih saya ngomong tentang berkat. Loh, Bapak Ibu bisa dengerin di YouTube, saya udah upload di YouTube. Saya ngomong tentang berkat, hidup berkelimpahan di dalam Kristus. Tapi kelimpahan itu bukan tujuan utama. Itu adalah berkat Tuhan. Kita hanya menikmatin saja untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Dan hari ini kalau ngomong tentang kelimpahan, tentang doa dijawab, tentang kesembuhan mujizat itu, orang itu lebih suka, lebih senang. Ngomong yang berat-berat orang tidak suka. Nah, memang keadaannya seperti para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang, dan umatku menyukai yang demikian. Umat yang siapa? Model-model umat yang seperti apa yang menyukai model-model nubuat dan pengajaran-pengajaran seperti itu? Nubuat orang, umat-umat yang tidak mengalami pertumbuhan dalam Kristus, tidak mengalami kedalaman dengan Tuhan. Hanya sekedar menjalankan rutinitas ibadah agamawi dengan penuh liturgi, dengan tata cara manusia. Ya, padahal Tuhan tidak berkenan dia, dan di hadapan Tuhan tidak berbau harum. Nah, orang-orang yang mau menyelidiki kebenaran firman Tuhan, dia akan tahu peka sekali ini. Ini hamba Tuhan ini benar apa tidak. Bapak Ibu, saya sarankan, kalau Bapak Ibu dengarkan sekarang kan banyak ibadah online. Bahkan YouTube, banyak sekali YouTuber Kristen. Dengarkan YouTuber Kristen yang baik, pengkhotbah yang baik, pengajar yang baik. Yang jelek nggak usah dengerin, nggak usah diikutin.
Karena banyak orang memberitakan Injil itu dengan maksud dan tujuan tertentu. Tetapi dengarkan orang hamba-hamba Tuhan yang benar-benar murni memberitakan firman kebenaran, yang membuat Bapak Ibu semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari semakin ngerti isi hati Tuhan. Buka sebentar di Yeremia 14 ayat 14. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Banyak hari ini orang nubuatannya menubuat palsu, mengataskan nama Tuhan. Loh, Bapak Ibu, hari ini pendeta itu bisa mengataskan nama Tuhan dan jemaatnya percaya loh. Apalagi kalau punya nama besar. Hari ini punya nama besar, kalau ngomong dikit-dikit atas nama Tuhan, jemaatnya nggak ngerti apa akan percaya saja loh. Nah, hati-hati ini. Ini perlu diuji. Tidak semua apa yang dikatakan atas nama Tuhan itu benar-benar dari Tuhan. Kadang seringkali karena dorongan emosinya, dorongan yang lainnya. Tapi segala sesuatu itu kita harus uji. Nah, Roh Kudus Tuhan taruh dalam hati kita masing-masing. Nah, kita akan tahu, roh kita akan cek, ini hamba Tuhan ini murni memberitakan firman atau tidak. Ini hamba Tuhan ini benar-benar tulus melayani Tuhan atau tidak. Atau hanya sekedar bikin gereja tujuannya adalah uang. Banyak sekali yang seperti itu. Saya pernah ditawarin untuk bikin satu gereja dan dibiayain, gedungnya disiapkan, dan nanti dia bilang di ujungnya kita akan bagi persembahan bagi dua. Wah, ini kan orang kayak begini kan ngawur. Bayangin. Kalau tujuannya seperti uang, seperti, dan banyak loh gereja, apanya hamba Tuhan yang mau seperti itu loh. Kalau saya pernah ditawarin, berarti ada hamba Tuhan lain yang ditawarin. Bayangin, kalau orang-orang berjemaah di tempat seperti itu, diajarkan apa? Nah, Bapak Ibu meski peka, minta Roh Kudus benar-benar memberikan hikmat dan pengertian, mana pengajar yang murni, mana hamba Tuhan yang murni, mana gereja yang murni atau tidak, mana YouTuber yang benar-benar hanya ngejar viewer dan subscriber, tujuannya adalah uang. Nggak usah didengerin. Buat apa kalau ngomong kontroversial yang tidak ada ujung pangkalnya dan tidak mempermuliakan Tuhan, apalagi menyerang hamba Tuhan lain, menyerang gereja lain. Itu adalah termasuk golongan orang yang memberitakan Injil dengan maksud tertentu. Bisa saja ada guru-guru palsu, karena nggak murni. Amin. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Padahal aku tidak mengutus mereka. Tidak memerintahkan mereka dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Ada nggak yang seperti ini hari ini? Ada. Bapak Ibu mesti peka. Harus peka. Di akhir zaman, banyak sekali orang memberitakan Injil dengan maksud-maksud tertentu. Tetapi kalau kita ini benar hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, makanya Bapak Ibu harus belajar firman. Mengerti firman. Jadi tidak mudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang ngawur. Akhirnya apa? Kalau nggak ngerti kebenaran apa-apa, percaya. Dikit-dikit percaya. Hamba Tuhan ngomong ini, percaya. Nah, ada orang-orang tertentu yang benar-benar akhirnya membela pendetanya atau gembalanya atau pengajarannya dengan doktrin-doktrin tertentu untuk menyerang orang lain. Akhirnya ikut menyerang orang lain. Buat apa? Bapak Ibu, pastikan baik-baik bahwa panggilan kita adalah pertama kali kita diciptakan menjadi serupa segambar dengan Allah. Karena gambaran Allah itu sudah rusak waktu dosa pertama kali di Taman Eden. Nah, kembali kita diciptakan menjadi serupa segambar dengan Kristus melalui kelahiran baru. Itu panggilan utama kita. Baru kita akan menjadi berkat, kita akan memberitakan Injil ke seluruh muka bumi ini. Ya, kita tidak akan bisa memberitakan Injil secara efektif kalau gambaran Kristus tidak muncul dalam hidup kita. Makanya tadi kita baca apa yang dikatakan di 2 Korintus. Paulus ngomong begini, kita itu kemana saja selalu diberikan kemenangan. Dan orang bisa mencium bau Kristus. Nah, harusnya siapapun itu hamba Tuhan, mau senior, mau junior, mau YouTuber, atau siapapun juga yang mengaku nabi, terutama mengaku pengajar guru, harusnya orang bisa mencium Kristus melalui hidup kita. Aroma harum Kristus melalui hidup kita. Bayangin, kalau kita ini real murni, yang diberitakan adalah Injil yang murni loh. Tidak memaki, tidak menyerang orang lain, tidak menuduh sesat, menuduh pengajaran yang paling benar. Bayangin Bapak Ibu, kalau orang mengecap diri pengajaran yang paling benar, siapa dia memangnya? Semuanya Tuhan itu berikan pewahyuan masing-masing orang berbeda, pengertiannya masing-masing berbeda. Dan firman itu dalam sekali. Hari ini tidak ada orang bisa klaim bahwa pengajarannya yang paling benar, doktrinnya yang paling benar, nubuatannya paling benar. Tidak ada.
Setiap orang diberikan pewahyuan masing-masing yang berbeda. Ada orang yang dipakai kaki, ada yang pakai tangan, ada yang pakai leher. Semuanya memiliki fungsi masing-masing yang berbeda. Jadi tidak bisa mencap gereja lain itu kok begini, gereja ini kok begini. Jauh lebih baik fokus dengan panggilan hidupmu masing-masing. Tuhan panggil kamu dengan tujuan apa? Itu yang harus kita kerjakan, karena itulah yang suatu hari kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita dipanggil bukan untuk menghakimi hamba Tuhan lain, bukan menghakimi pengkhotbah lain, bukan menghakimi pengajar lain atau gereja lain. Panggilan kita untuk menjadi serupa segambar dengan Kristus. Tujuannya itu ngapain? Kita memberitakan kabar baik kepada semua orang. Dan kita, ketika kita semakin menyerupai Yesus Kristus, karakter kita diubahkan, kita tidak akan menjadi batu sandungan kita memberitakan Injil. Orang bisa menikmati Kristus melalui hidup kita. Amin. Kita lanjut lagi. Di Yeremia 27 ayat 14. Janganlah dengarkan perkataan nabi-nabi yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Banyak orang hari ini ngomong yang baik-baik kepada orang-orang kaya tujuannya untuk uang. Bahkan gereja pun, hamba-hamba Tuhan pun awalnya memang murni, tapi setelah melihat uang banyak sekali yang hatinya melenceng. Karena apa? Karena orang sudah dibutakan dengan uang persembahan yang banyak sekali. Kalau seseorang didapatin, hamba Tuhan ini didapatin, mendekatin orang kaya dengan tujuan uang, atau ngajar sesuatu dengan tujuannya uang untuk kepentingan dirinya sendiri, jangan-jangan dia termasuk golongan orang-orang yang sesat, pengajar-pengajar palsu, karena tidak memiliki kemurnian hati lagi. Karena punya tujuan dan maksud yang di dalamnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saya sendiri selalu minta Roh Kudus memurnikan hati saya. Lebih baik hari ini saya berurusan dengan Tuhan daripada suatu hari ketika saya sudah dipanggil dalam hadirat Tuhan dan saya baru berurusan. Itu urusannya lebih ribet. Mendingan hari ini saya dimurnikan Tuhan daripada suatu hari dimurnikan Tuhan. Nah, banyak gereja hari ini merekrut orang-orang kaya, dikasih jabatan, dikasih pelayanan, tujuannya untuk satu, mereka diikat supaya dia tidak pindah gereja lain, dengan tujuan ujungnya uang. Loh, mengikat orang kaya, dikasih jabatan orang kaya, itu apa berdosa? Tidak berdosa, tetapi kalau nggak ada kompetensinya apa-apa, belum layak, nggak apa-apa, dan tujuan hamba Tuhannya mengangkat atau memberi jabatan tersebut dan tujuannya uang, itulah yang menyesatkan. Itulah suatu hari yang akan berurusan dengan Tuhan. Ada nggak? Ada. Bagaimana sikap kita? Doain saja. Nggak usah diapa-apain. Toh nanti dia akan berurusan dengan Tuhan. Kalau hamba Tuhan itu benar-benar murni mencari Tuhan, Tuhan akan kasih pengertian, hikmat dan pengertian. Tuhan juga akan berurusan dengan hatinya. Tuhan akan murnikan. Kalau jemaat biasa, lebih baik nggak usah komentar macam-macam. Doain saja. Nggak usah komentar macam-macam. Nggak usah ikut maki-maki. Nggak usah ikut menuduh. Oh dia sesat. Oh dia ini. Nggak perlu. Justru bagian kita adalah menyerahkan semuanya ke dalam hadirat Tuhan. Tidak usah komplain. Jangan menambahin mulut kita dengan perkataan-perkataan yang ngawur. Jangan malah perkataan kita bukan mendatangkan berkat, tetapi malah mendatangkan kutuk. Buka sebentar di Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu seperti apa sih sebenarnya? Orang yang ngomong tentang nubuatan tapi tidak pernah terbukti. Dan nabi itu biasanya berbicara tentang nubuatan, tentang hal masa depan. Tapi kalau nabi tidak bernubuat, ya jelas nabi palsu. Apalagi nabi tidak pernah ada mujizat di dalamnya, yang itu namanya nabi palsu. Itu jelas terbukti. Apalagi nabinya itu nabi-nabian. Hanya nabi yang mengangkat dirinya sendiri, tapi hidupnya mesum, murtad, jahat, keji, kejam. Itu jelas bukan nabi dari Tuhan. Kalau nabi benar-benar dari Tuhan, dia akan menyuarakan suara Tuhan, menyuarakan suara kebenaran, dan hidupnya tentunya menjadi contoh, menjadi panutan yang benar-benar real, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, hidup dalam kebenaran, karena dia dipakai mulutnya menjadi penyampai lidah Allah. Tapi nabi-nabi palsu ini dia ngomong, bahkan
Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi mereka adalah serigala yang buas. Tujuan akhirnya, kalau serigala ya pasti nerekam, pasti ada tujuan lain. Hati-hati baik-baik, perhatikan baik-baik. Kalau ada hamba Tuhan deketin Bapak Ibu dengan tujuan akhirnya adalah uang, itu dapat dipastikan dia bukan domba yang baik, bahkan dia jadi serigala. Serigala yang berbulu domba. Kelihatannya baik, tapi lihat saja, cek saja seseorang itu karakternya seperti apa sih. Bisa diuji dengan uang. Seseorang itu benar-benar kelihatan isi hatinya seperti apa, biasanya akan teruji, akan aslinya keluar ketika berurusan dengan uang. Satu, berurusan dengan uang. Kedua, berurusan dengan masalah, tekanan hidup. Dia akan muncul aslinya seperti apa. Jangan dilihat dengan kata-kata manis, tutur sikap yang santun. Seringkali tutur sikap yang santun, ngomongnya kelamar-kelemar, malah berbahaya itu. Muji-muji terus, ujungnya malah menjerat, menjerumuskan. Itu yang jahat. Ini tipe golongan nabi-nabi palsu. Orang yang ngajar, pengajar-pengajar palsu, juga termasuk orang-orang yang ngomong kebenaran dengan tujuan maksud lain. Ini juga tidak benar di hadapan Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu yang mendengarkan, apa yang saya sampaikan ini harus memiliki hikmat, pengertian, roh wahyu dan roh hikmat, supaya diberikan pengertian yang benar, bisa membedakan mana yang nabi palsu, mana yang pengajar palsu, mana hamba Tuhan yang benar, hamba Tuhan yang murni atau bukan. Kalau Bapak Ibu mendengarkan yang tidak murni dari Tuhan, ujungnya hanya mencemarin manusia rohnya saja. Belajar, minta Roh Kudus memurnikan. Jangan sampai akhir zaman kita dicemari dengan pengajaran-pengajaran yang neko-neko, yang aneh-aneh, yang ngawur, yang menyesatkan. Kalau dengerin firman Tuhan, enggak benar-benar minta Tuhan dicocokin apa yang disampaikan sesuai firman apa enggak. Nanti Roh Kudus beri pengertian, beri kepekaan dalam hati Bapak Ibu. Oh, ini kok enggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau didapatin enggak seperti itu, udah stop, jangan dengerin. Jangan, lebih baik dengerin firman hamba-hamba Tuhan yang murni hatinya, yang ngomong firman Tuhan murni, tulus, itu banyak. Bapak Ibu, saya pernah bahas ini tentang Bileam. Dia adalah seorang nabi palsu yang hanya tujuannya adalah upah. Akhirnya mengerikan, mati bersama orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Anania, Safira, bahkan Yudas, Gehasi, demi uang. Ada lagi demi tujuannya, pingin terhormat, pingin tetap diakuin. Saul juga melakukan salah. Usia juga melakukan kesalahan karena pingin dihormatin orang, pingin dihormati rakyatnya. Akhirnya mentang-mentang memiliki otoritas sebagai raja, akhirnya melakukan hal yang salah, fatal, yang bukan menjadi bagiannya, akhirnya ditolak Tuhan. Oh Ibu, kita akhir zaman ini harus berhati-hati, menjagai hati kita, menjagai hidup kita itu dengan baik. Jangan sampai kita dicemari oleh pengajaran-pengajaran yang ngawur, nubuatan-nubuatan yang ngawur, dikit-dikit ngomong nubuatan akan terjadi ini, akan terjadi sana, tapi tidak pernah terbukti, ternyata ada tujuan lain. Hati-hati. Kalau mau lihat hamba Tuhan itu benar atau tidak, dicek dulu dong latar belakang. Ini hamba Tuhan ini benar apa enggak sih? Keluarganya, hidupnya benar apa enggak? Kehidupannya hari-hari benar apa enggak? Kalau hidupnya berantakan, berzina, apalagi melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal, ya usah didengerin, buat apa? Mata duitan terutama. Mata duitan, memakai orang-orang kaya hanya untuk memuaskan hawa nafsunya, mengumpulkan uang orang, diikat begitu rupa. Hari-hari terakhir ini banyak orang gereja ngikat orang-orang kaya, dikasih jabatan. Sebenarnya tujuannya bukan mereka untuk membantu pelayanan. Mereka hanya mengincar uangnya aja, supaya dia nggak pergi kemana-mana, uangnya nggak kemana-mana, dikasih jabatan. Akhirnya kan pelayan uangnya masuk ke gereja. Kalau tujuannya pelayanannya seperti itu, bahaya ujungnya, menyesatkan banyak orang. Saya sendiri cek terus hati saya, jangan sampai saya ini didapatin jahat di mata Tuhan, dan ujungnya saya memberitakan firman setiap hari seperti ini, ujungnya nanti saya ditolak Tuhan, ya percuma, buat apa? Kenapa saya sampaikan firman Tuhan setiap hari? Saya berpikir begini, salah satunya yang memicu saya untuk sampaikan firman setiap hari, renungan setiap hari, karena saya tidak tahu umur saya berapa lama. Karena kejadian beberapa hari terakhir ini kan banyak orang tiba-tiba yang sehat, besok lusa atau minggu kemudian meninggal. Saya nggak tahu kejadian apa yang terjadi di depan. Paling tidak saya sudah sampaikan kebenaran yang orang bisa dengarkan selama apa yang saya sampaikan itu masih ada.
terutama yang diupload di YouTube, selama Google masih ada, berarti orang bisa mendengarkan firman apa yang disampaikan. Dan itu bisa menjadi warisan secara ilahi yang saya tinggalkan. Saya ingin meninggalkan banyak hal-hal yang baik, pengajaran yang baik, kehidupan yang baik. Saya mau mengajarkan hal yang baik kepada keluarga saya, kepada ponakan saya, kepada istri saya, kepada keluarga besar. Saya ingin meninggalkan semua warisan yang baik, kelakuan yang baik bisa menjadi berkat buat mereka, menjadi contoh dan menjadi panutan. Seperti Paulus, kemana mereka pergi, orang bisa mencium aroma yang wangi karena Kristus. Saya berdoa Bapak Ibu juga, kemanapun Bapak Ibu pergi, orang bisa mencium aroma Kristus yang harum dan wangi. Jangan mencium bau anyir, bau busuk, bau kotor, karena serakah, karena penuhi hawa nafsu dan ketamakan. Jangan sampai didapatin seperti itu. Bagi yang pelayanan hamba Tuhan, berdoa, minta setiap hari dimurnikan Tuhan. Saya pun setiap hari minta dimurnikan Tuhan hati kita. Karena Bapak Ibu, hati kita ini seringkali kalau masih susah itu murni. Tapi ketika ngelihat orang udah ada uang, udah ada jabatan, seringkali melintir hatinya. Mudah sekali berbelok hati. Akhirnya apa? Menjadi hati yang jahat. Apalagi hamba-hamba Tuhan yang memiliki nama besar, memiliki pengikut yang banyak, itu dikit-dikit hati-hati kalau berbicara. Sekali ngomong salah, pengikutmu akan mengikutin dan akhirnya menyesatkan mereka. Bukan membuat mereka hidup dalam kebenaran, malah hidup dalam kutuk. Hati-hati. Yang memakai nama Tuhan, dapat penglihatan atas nama Tuhan, menubuatkan segala sesuatu atas nama Tuhan, hati-hati. Kalau diikutin dan apa yang diajarkan itu salah, apa yang di dalam hatinya salah, akhirnya menyesatkan banyak orang. Nah, suatu hari akan berurusan dengan Tuhan. Saya akan berurusan dengan Tuhan. Bapak Ibu akan berurusan dengan Tuhan. Masing-masing satu kursi di hadapan Tuhan. Dan kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu. Akhir zaman memang akan banyak sekali pengajar-pengajar yang ngawur. Pengajar-pengajar yang tujuannya adalah keserakahan, ketamakan, dan hawa nafsunya. Ada nubuatan-nubuatan yang untuk menyenangkan telinga orang. Dan anehnya loh, orang-orang suka mendengarkan seperti itu. Bapak Ibu lihat saja, kalau berita kontroversi, hal yang kontroversi, saling serang, saling ini, saling memaki, apalagi hamba Tuhan satu, hamba Tuhan lain memaki, itu yang nonton banyak sekali dan orang suka seperti itu. Sebenarnya mereka adalah golongan orang-orang yang menyukai nubuatan-nubuatan palsu, pemberitaan-pemberitaan palsu yang tidak murni. Ujungnya ngapain? Mencemarin hati manusia roh kita. Buat apa? It's your choice, pilihanmu. Kamu mau mendengarkan berita yang baik, berita yang murni Injil, murni fokusnya kepada Yesus Kristus, atau fokusnya kepada hal yang lain, hal dunia. Your choice, pilihanmu. Dan suatu hari, dengan pilihanmu, masing-masing kau akan berhadapan dengan Tuhan, mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Minta hikmat, wahyu, dan pengertian. Ketika Bapak mendengarkan seorang hamba Tuhan, ini hamba Tuhan ini sampaikan murni atau tidak, minta hikmat Tuhan. Nanti Roh Kudus berikan pengertian. Bukankah Roh Kudus itu adalah pembimbing, penolong, penghibur? Dia memberitakan hal yang tersembunyi yang dalam hati Allah. Minta hikmat Tuhan. Apa yang disampaikan hamba Tuhan itu benar atau tidak? Kalau Bapak Ibu, apa yang sampaikan tidak benar, Bapak Ibu nggak usah dengerin saya. Nggak usah ikutin saya. Ngapain? Nggak usah datang ke gereja di mana saya berkhotbah. Nggak perlu. Cari hamba Tuhan yang benar. Bapak Ibu, dapatin seorang yang benar-benar baru dengerin firman yang disampaikan. Kalau orang yang nggak benar, nggak usah dengerin firmannya. Buat apa? Saya menjaga hati saya ini dengan benar-benar minta dengan teliti Tuhan urusin hati saya. Enak nggak? Nggak enak. Terus diproses, terus dimurnikan. Saya tahu ujungnya ketika kita nih menyempurnakan, memurnikan hati dengan baik, kita menjadi perkakas-perkakas yang mulia dengan tujuan yang mulia. Saya pernah bahas itu kapan hari. Hati-hati. Apalagi kalau ngikutin hamba-hamba Tuhan palsu. Di Markus 13 ayat 22 ayat terakhir, sebab Mesias palsu juga banyak loh. Orang yang ngakunya bisa menyelamatkan, ngaku nabi, dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mengadakan tanda-tanda mujizat. Hebatnya nabi-nabi bikin kesembuhan, bikin mujizat. Ini tapi ujungnya adalah orang lain. Apalagi nih, perhatikan Bapak, Markus 13 ayat 22. Sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Yang disesatkan adalah orang Kristen. Hati-hati.
Dicek dulu makanya. Dan kebanyakan orang Indonesia itu banyak komentarnya awal, tapi mikirnya belakangan. Saya berdoa Bapak Ibu yang mendengarkan ini, berpikir dahulu baru komentar. Jangan sampai komentar kita malah mendatangkan kutuk, bukan mendatangkan berkat. Melukai hati Tuhan, menyakitin hati Tuhan. Bagaimana kalau kita ini berkomentar buruk dan Tuhan disenangkan? Mana mungkin? Bagaimana kita ini berkomentar buruk kepada orang lain, kepada hamba Tuhan lain, tetapi di sisi lain kita minta berkat? Percuma. Mulut kita ini tidak mungkin bisa satu ngutuk, satu minta berkat, memberkatin orang lain. Perkataan kita, kalau mau mengeluarkan kutuk, ya kutuk. Kalau mau berkat, berkat. Satu mata air tidak bisa mengeluarkan. Dua sumber mata air yang berbeda. Kalau nggak tawar, ya asin. Kalau nggak keruh, ya jernih. Tidak bisa keruh dan jernih bersatu, tawar dan asin bersatu. Mulut kita pun juga sama. Jagai hatimu dengan segala kewaspadaan, supaya kita tidak pernah mau bisa disesatkan. Makanya penting sekali belajar firman, mengerti firman, berdoa, bergaul dengan Tuhan itu penting. Syarat utamanya orang Kristen itu harus bergaul setiap hari dengan Tuhan. Spend time with God every day. Bergaul dengan Roh Kudus setiap hari, kenali hati Tuhan, bergaul dengan firman, bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Apa yang saya sampaikan itu selalu tidak enak. Apa yang saya sampaikan itu selalu tajam di telinga. Banyak orang nggak suka, semakin nggak suka, bersyukur. Semakin Bapak tersinggung, bersyukur, puji Tuhan. Artinya banyak perlu yang dibereskan. Wong saya nyampaikan firman sendiri, kadang saya tersinggung kalau saya dengerin ulang. Artinya kan perlu dibereskan. Kalau Bapak Ibu mendengarkan firman dan tersinggung, artinya ada perlu hal-hal yang perlu dimatikan. Supaya semakin hari kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi orang yang difavoritkan Allah. Amin. Terus bertumbuh di dalam Kristus. Belajar firman terus. Dengerin hamba-hamba Tuhan yang bagus. Banyak hamba Tuhan bagus tuh, banyak apologet Kristen yang bagus, dengerin mereka, belajar firman sama mereka. Banyak buku-buku rohani yang bagus. Saya punya buku banyak sekali, hampir ribuan buku saya, dan saya belajar sama buku-buku yang bagus. Mereka sudah diwahyukan Tuhan, kita tinggal baca aja, tinggal copy paste aja. Mereka sudah mengalami dengan Tuhan, kita contoh aja hidupnya, apa yang dia hidupin dan mengalami kemenangan, cipla aja, lakukan bersama Tuhan, kita pun akan mengalami kemenangan yang sama. Belajar bertumbuh. Banyak hamba Tuhan bagus di channel YouTube, dengerin mereka. Yang hamba Tuhan yang memaki, menjelekan orang lain, buang jauh-jauh. Hamba Tuhan yang kerjanya minta uang, buang jauh-jauh. Buat apa? Dijelas dia memberitakan Injil dengan maksud yang buruk, maksud yang jahat. Apalagi yang bernubuat, setiap minggu bernubuat tapi tidak pernah digenapin. Seperti nabi itu namanya bukan nabi Tuhan, nabi YouTube itu namanya. Nubuatnya di YouTube supaya dilihat viewer banyak, dimonetize, dapat AdSense, akhirnya dapat dolar. Tujuannya apa? Tamak duit. Amin. Belajar terus bertumbuh dalam Kristus, kita mempersiapkan diri dengan baik, terus diproses, izinkan proses Tuhan memurnikan hatimu, semakin mempersiapkan diri menjelang kedatangan kedua kali, dan kita menjadi orang-orang yang dipakai memberitakan Injil kebenaran, dan orang melihat Kristus melalui hidup kita. Sebenarnya orang itu kalau dekat kita itu harusnya melihat Tuhan melalui hidup kita. Mereka akan tahu, mereka akan nyaman. Karena apa? Ada Tuhan yang kita hidupi real, manifestasi melalui tubuh kita. Orang itu akan melihat, kamu kok berbeda ya, cara ngomongmu berbeda, sikapmu berbeda. Orang akan melihat Kristus melalui hidup kita. Pasti, yang pasti, kalau kita hidupin kebenaran, orang akan melihat Tuhan melalui hidup kita. Dan kita mudah sekali memberitakan kebenaran kepada orang-orang yang terhilang. Amin. Haleluya. God bless you.